Ulangi lagi. Kalau Ramadan dipahami sebagai nama bulan, berarti Ramadan itu kan 1 bulan. Berarti ada 11 bulan yang lain, betul? Kalau pintu surga dibukanya sebulan Ramadan saja, berarti pintu surga itu tertutup selama 11 bulan. Pantes ya, banyak orang yang susah masuk surga, karena surga tutupnya cuma sebentar. Betul? Kalau pintu neraka itu ditutupnya selama sebulan Ramadan, bayangkan oleh Bapak Ibu, berarti pintu neraka itu terbukanya 11 bulan. Pantes banyakan yang masuk neraka. Lo pintu nerakanya saja dibuka 11 bulan. Karena hadis ini dipahami terus aja diceramahkan, gak dipikirkan pesan Rasulullah. Coba renungi, gak usah banyak ribuan hadis yang kita baca, 1 hadis ini saja udah mantep itu sebetulnya. Setan dibelenggu hanya sepanjang bulan Ramadan, berarti setan ini liar selama 11 bulan. Jadi bisa dibayangkan, pintu surga tutup 11 bulan, pintu nerakanya terbuka 11 bulan, setan merajalela selama 11 bulan. Apa-apaan ini? Itu sebabnya bagi saya Ramadan itu bukan nama bulan, tapi Ramadan itu adalah suatu kondisi spiritual, suatu amalan, suatu laku yang bisa dilakukan oleh semua orang. Dan ketika laku itu dilakukan kapan saja, maka pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan saat itu setan-setan pasti dibelenggu. Amalan apa itu? Itulah yang disebut dengan amalan saum. Saya tidak mau bicara puasa, karena puasa itu tidak ada di Quran. Di Quran yang ada adalah saum. Itu sebabnya di Quran surat Al-Baqarah ayat 183, lihat ayatnya. Ini pun ayat sudah populer. Pokoknya kalau awal Ramadan, semua masjid di seluruh dunia pasti ayatnya ini. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, diwajibkan bagimu saum. Maaf ya, saya tidak menggunakan kata puasa, karena puasa bukan bahasa aslinya Quran. Jadi saya akan menggunakan kata-kata saum saja supaya tidak terjadi distorsi. Siapa yang dihaikan di sini? Yang dihaikan di sini hanya orang yang beriman. Pertanyaannya, apa itu iman? Kembali kepada hadis Nabi yang mengatakan al-iman tasdiqun bil qalbi wa ikrarun bil lisan wal amalun bil arkan. Hadis. Iman bukan percaya. Iman adalah pembenaran oleh kolbu. Berarti iman menyangkut kolbu. Pertanyaan berikutnya, apa itu kolbu? Tanya lagi hadis. Ini hadis semua ya, hadis semua, supaya jelas, tidak ada persepsi saya. Di dalam sebuah hadis kursi, Allah mengatakan, langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tetapi kolbunya orang yang beriman, itulah rumahku. Makanya ada statement dalam hadis qudsi, qalbul mu'min baitullah. Kolbunya orang yang beriman itu adalah rumahnya Allah. Setiap rumah pasti ada pintunya, setiap pintu pasti ada kuncinya.
Begitu kita tahu kuncinya, buka pintunya, berkunjung ke rumah Tuhan, berkunjung ke rumah Allah. Itu merupakan kewajiban mutlak setiap manusia kalau ingin selamat. Makanya para nabi, para rasul, yang pertama mereka upayakan itu adalah berkunjung ke rumah Tuhan. Untuk apa? Untuk mengenal siapa Tuhannya. Setelah itu baru menyembah Tuhan. Yang disebutnya tasdikun bil qalbi, itu pembenaran oleh kolbu. Apa tugasnya kolbu? Kolbu itu sebagai rumahnya Allah.